membaca sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah atau fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah. Ada dua di situ. Matikan HP. Matikan boleh, matikan HP. Dulu memang nggak ada hadisnya, belum ada HP. Boleh juga HP dimatikan. HP diberikan saya. Sami'na mesti sami'na wa ta'na juga itu mesti. Nggak ngerti dia. Nah, jadi itu karena sudah kebiasaan, jadi akhirnya ya seperti itulah. Jadi meskipun sami'na wa ta'na itu belum tentu beres. Oleh karena itu makmum tetap harus memposisikan. Jadi dilihat di makmumnya, kemudian ditertibkan. Nanti yang mungkin ada yang kosong, silakan maju. Ya yang kosong terus kosong nggak disuruh maju karena harus pakai bahasa Arab. Sawu sufufakum. Nggak ngerti makmumnya. Sawu sufufakum. Nggak ngerti sampai selesai sholat. Waktunya habis nggak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan materi kita masih tentang sholat jamaah. Kemarin tata cara mendatangi sholat jamaah harus dalam keadaan yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak perlu lari-lari. Kemudian bagian berikutnya yaitu tata cara pengaturan shaf jamaah. Yang pertama, jamaah terdiri dari dua orang, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Apabila sholat berjamaah dilakukan oleh dua orang laki-laki, maka posisi imam dan makmum itu sejajar. Makmum berada di sebelah kanan imam. Berarti imam berada di sebelah kiri. Ini berdasarkan hadis dari Maimunah dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin qala bitu fi baiti kholati Maimunata bintil Haris zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas suatu malam menginap di rumah bibinya yaitu Maimunah bintil Haris yang merupakan salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Sedangkan Nabi saat itu berada atau menginap di rumah Maimunah bintil Haris. Fasolan Nabi SAW al-isya'a. Kemudian Nabi sholat isya. Tumaja ila manzilihi. Lalu kemudian Nabi masuk ke kamarnya. Fasolla arba'a roka'atin. Sumanama. Kemudian Nabi
sholat 4 rakaat, lalu Nabi tidur. Sumakoma, lalu Nabi bangun. Sumakola, kemudian dia berkata, nama Ulaimun au kalimatan tusbihuha. Sumakoma fakumtu an yasarihi. Kemudian aku juga bangun, terus aku berada di sebelah kiri. Tadi Nabi bangun untuk bangun malam. Faja'alani an yaminihi. Lalu kemudian Nabi menjadikanku an yaminihi, di sebelah kanannya. Fa shalla khamsa raka'atin tsumma shalla raka'atain tsumma nama hatta sami'tu atitahu au atitahu tsumma kharaja ila shalah. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang sholat, tata cara sholat berjamaah kalau terdiri dari 2 orang. Jadi Ibnu Abbas suatu saat beliau tidur di rumah Maimunah bintil Haris yang merupakan salah seorang istri Nabi. Nah, Nabi saat itu juga berada di rumah beliau. Lalu kemudian saat malam Nabi bangun untuk melakukan sholat. Lalu kemudian Ibnu Abbas juga bangun. Kata Ibnu Abbas, fakumtu an yasarihi. Aku begitu Nabi sholat, lalu kemudian Ibnu Abbas datang, terus Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Terus oleh Nabi dipindah, bukan pindah sendiri, dipindah ke sebelah kanan. Artinya kalau kita sedang sholat sendirian, terus ada makmum yang datang, terus dia berdiri di sebelah kiri, dipindah ke sebelah kanan. Pindahnya bagaimana? Ya terserah bapak-bapak, nggak usah ditanya. Dijewer apa di? Yang penting jangan dibanting ya. Jadi dipindah ke sebelah kanan. Kalau tidak mau pindah, ya tidak usah. Biasa aja kalau nggak mau pindah ya. Ngeyel, jamaah ngeyel nggak mau pindah. Ya sudah, tidak usah dipaksa. Nanti daripada bertengkar nggak usah jadi sholat. Nah, itu peristiwa ataupun hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat jamaah yang terdiri dari 2 orang. Kemudian juga hadis berikutnya, An Ibnu Abbasin qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail fa shallaitu khalfahu. Nah, ini ada, kalau ini jelaskan caranya. Aku sholat khalfahu di belakangnya. Ada hadis juga yang menyatakan khalfahu di belakangnya. Fa akhadha biyadi. Lalu kemudian Nabi meraih tangannya. Tanganku, kata Ibnu Abbas. Fajarroni faja'alani hidaahu. Kemudian menarik, lalu kemudian menjadikannya di samping kanan Nabi. Sejajar. Hidaahu sejajar dengan Nabi. Jadi posisinya sejajar dengan imam. Ya, sejajar. Jangan sampai malah dipindah ke depan imam. Nah, ini mau siapa yang mau jadi imam, siapa yang jadi makmum jadinya. Itu posisi 2 orang. Kemudian sekarang jamaah terdiri dari 3 orang atau lebih. Sekarang 3 orang atau lebih. Apabila jamaah terdiri dari 3 orang, semuanya laki-laki. Ini kasusnya semua laki-laki. Maka pengaturan shofnya adalah 2 orang makmum berdiri di belakang imam dan imam berada di depannya, tepat di tengah-tengah kedua makmum. Nah, kalau terdiri dari 3 orang, jadi yang 2 orang di belakang, imam berada di tengah-tengah. Imam itu memang harus berada di tengah-tengah. Kalau masjidnya miring, repot masjidnya miring itu. Ambil posisi yang tengah. Diusahakan tetap
posisi imam berada di tengah, ya pokoknya mana yang paling tengah lah. Tetap jangan terus imamnya malah di pojok sendiri. Terus imamnya di sini, terus makmumnya di sini, ke sini. Loh, imamnya di sini. Jadi imam cari tetap yang di tengah karena posisi imam di tengah-tengah. Itu yang seperti masjid mana ya? Oh, masjid PDM Kota kayaknya ya. Miring juga. Itu kan imamnya sudah diposisikan di tengah ya. Posisinya di tengah. Kemudian di beberapa, tapi ada beberapa, saya masjid daerah mana ya, itu imamnya tetap posisinya di sebelah kiri, di pojok. Jadi dia berada persis di sebelah kiri makmum, di sebelah kiri makmum. Jadi tidak disejajarkan. Padahal sebenarnya bisa diposisikan tengah. Ya terpaksanya pengimamannya tidak dipakai. Seperti UAD itu, UAD kan pengimamannya tidak dipakai. Nah, jadi apa itu namanya mihrab. Nah itu kan tidak dipakai kan. Nah, posisi imamnya dipindah karena softnya sudah miring. Nah, jadi ya mungkin dulu ngantuk mungkin dia itu yang buat. Jadi bisa softnya miring. Ya. Dulu mungkin bangunnya tidak bilang tarjih mungkin ya. Nah, jadi itu posisinya imam di tengah-tengah makmum. Jika jamaah tersebut datang pada waktu yang berbeda, maka makmum laki-laki yang sendiri berdiri sebelah kanan imam tadi, maka dia mundur. Nah, kalau misalkan ada 3 orang nih, ada datang, ini imamnya di sini. Ini kan sedang 2 nih. Posisinya ada yang datang, maka dia mundur. Nah, jadi makmum yang pertama itu mundur. Itu kalau nanti ada masbuk ataupun makmum yang masbuk kemudian berdiri di belakang imam, dan makmum yang berdiri sebelah kanan mundur sampai lurus dengan makmum masbuk yang baru datang. Jadi dia posisinya berdirinya di belakang imam. Nah, terus nanti makmum yang sudah berdiri di belakang di kanan imam tadi, dia mundur. Sebenarnya memang hadisnya tidak ada yang menjelaskan harus menepuk bahunya atau kepalanya makmum. Enggak kira-kira yang nempuk itu, tepuk kopiahnya. Ya sebenarnya tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa makmum masbuk ketika melihat ada imam atau orang yang sedang sholat sendirian atau ada orang yang sedang berjamaah berdua, lantas kemudian dia menepuk. Kalau yang kadang kan bingung juga tepukan itu apa. Kalau yang dia bermakmum, ada orang sholat sendirian, dia datang nepuk imam, berarti kan isyaratnya itu dia bilang saya mau makmum kan gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau yang ditepuk itu, kalau dia berdua kan yang ditepuk mesti makmumnya kan, bukan imamnya. Ditepuk makmumnya, berarti terus maknanya jadi berbeda lagi. Nah, saya mau ikut mundur gitu, maksudnya kan gitu. Saya mau ikut jamaah mundur gitu. Kan itu ya maknanya. Jadi beda itu maknanya tanpa diucapkan. Terus orang sudah mungkin sudah mafhum sendiri gitu ya. Jadi yang ditepuk makmum, kalau ditepuk makmum itu harus mundur, kalau ditepuk imam izin. Ini izin. Nah, cuma kadang-kadang kalau lagi khusyuk jadi kaget. Yang khawatir suka kaget malah imamnya stroke. Ya kalau mau memberitahu, saya pernah itu ditepuk keras sekali itu pundaknya itu. Kok malah jadi terganggu kita. Kok keras banget tepuknya. Bisa dengan yang pelan gitu ya. Ya. Tapi juga memang tidak ada kemudian saya juga tidak tahu ya itu dari tidak
belum baca sarah-sarah. Apakah ada yang ulama yang menuntunkan untuk menepuk bahu imam atau makmum? Saya belum pernah meneliti dari sarah-sarah hadis itu. Tapi yang jelas hadisnya tidak menyebut begitu. Jadi tidak ada. Jadi kalaupun tidak menepuk ya tidak apa-apa. Kalau makmumnya makmum yang tadi sedang berimam pada imam atau yang makmum yang pertama tadi ngerti ada orang yang datang, maka dia otomatis mundur. Bukan imamnya yang mundur, makmumnya yang mundur. Imam mundur atau makmum ikut mundurnya mundur semua. Akhirnya masbuknya yang imam. Nah, kemudian ini ada hadis dari Abu Dawud. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, qala, yang berkata, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang berdiri, yusallil maghriba, bermaksud untuk sholat maghrib. Faji'tu, lalu aku datang. Fakumtu an yasarihi, lalu aku berdiri di kiri Nabi, di kiri beliau. Fanahani, lalu kemudian Nabi mencegahku. Faj'alani an yamini, lalu kemudian Nabi menjadikanku berada di sebelah kanan beliau. Tsumma jaa sahibuli, lalu kemudian datanglah ini sahabatku, temanku. Fasafafna khalfahu, lalu kemudian kami berdiri di belakang Nabi. Ini hadisnya jelas. Jadi kalau 3 orang posisinya, tsumma jaa sahibuli fasafafna khalfahu, lalu kemudian kami berdiri shaf di belakang imam. Nah, di belakang. Jadi tidak berada di kanan-kanan. Nah, saya mungkin 2 atau 3 atau 5 hari yang lalu, ketika saya sedang bermakmum berdua, kemudian saya berada di posisi kanan imam. Tiba-tiba datanglah masbuk. Nah, dia tuh ngambil posisi di sebelah kiri. Nah, jadi kiri imam. Jadi malah imamnya kayak imam shaf perempuan begitu. Jadi saya di kanannya, dia di kirinya. Ya, gimana kalau melihat kasus seperti itu? Tetap mundur supaya dia ikut mundur. Nah, kalau kita sudah mundur, dia tidak mundur, apa terus maju lagi? Ya nggak bisa, malah maju lagi. Ya, berarti itu tidak. Nanti imam yang nyuruh dia mundur. Nah, itu imamnya paham tuh. Jadi begitu mundur, terus dia disuruh mundur. Nah, dia juga terus akhirnya paham. Tidak usah dipegang, malah tangannya diambil, malah jadi pegang-pegangan. Untung dia paham, terus dia ikut mundur. Nah, kemudian saya dan orang tersebut berada di belakang imam. Nah, jadi itu ya. Ya, semoga tidak terjadi terus malah geret-geretan. Jika jamaah terdiri dari imam, seorang makmum laki-laki dan seorang makmum perempuan. Kasusnya 3 orang. Imam laki-laki, makmum laki-laki, dan perempuan. Maka pengaturan shafnya adalah makmum laki-laki berada di sebelah kanan imam, tetap berada di sebelah kanan imam, dan seorang perempuan berada di belakang imam dan makmum laki-laki. Jadi posisinya tetap. Ini kasusnya kalau berada di tempat sholat yang tidak ada pembagian shaf laki-laki dan perempuan, tidak ada tempat maksudnya ya. Ya, kalau ada tempat, perempuan berada di tempat perempuan. Kecuali kalau kita bukan sedang jamaah yang jamaah inti ya. Maksudnya karena kita misalkan sedang safar, jamaah utamanya sudah selesai. Nah, kalau nanti ngambilnya kayak Masjid Istiqlal misalkan paling depan, terus perempuannya di belakang, nggak kelihatan, nggak ada kedengaran gitu. Nah, ya kalau seperti itu sholat sendiri kan itu. Ya bisa mengambil posisi yang berdekatan. Kalau misalnya kita safar nih bertiga, ayahnya, anak laki-laki sama ibunya.
Ya. Nah, kemudian bisa mengambil posisi yang kira-kira bisa berdekatan, tidak terlalu jauh. Tapi kalau dalam posisi jamaah inti, ya posisinya tetap perempuan berada di tempat perempuan. Karena nanti dikhawatirkan kalau perempuan ikut maju di tempat jamaah laki-laki, nanti khawatir ada banyak makmum laki-laki yang masbuk berdatangan. Ya bingung, wah ini kok malah perempuan ada di tengah-tengah. Kalau di mana itu di Medina, di Mekah kadang-kadang ada itu kasus itu perempuan tiba-tiba terus berada di soft laki-laki. Ya itu ada, saya pernah kasus seperti itu. Karena dia ngintili suaminya terus malah jadi ikut datang, malah di masyarakat pada datang semua, dia malah terus jadi terjepit. An Ibnu Abbasin qala shallaitu ila jambi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyatu ma'ana. Sedang Aisyah ikut sholat bersama kami. Nusolli betul sholat itu ya? Tak apa, nak, nggak kelihatan ternyata ya. Kalau nggak pakai kacamata tuh nggak kelihatan. Tusolli khalfana. Oh ya, tusolli ya, beliau karena orang bertiga. Tusolli khalfana. Kemudian beliau Aisyah berada di belakang kami. Wa ana ila jambi Nabi sallallahu usolli ma'ahu, dan saya berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah berada di belakang. Ini hadis yang untuk menjawab tadi kasus dua laki-laki, satu perempuan. Satu jadi imam, satu lagi berada di samping kanan imam, yang perempuan berada di belakang keduanya. Ternyata ada hadisnya ya. Jadi sebelum saya ditanya, makanya saya kasihkan hadis dulu. Kemudian sekarang yang ketiga, jamaah terdiri dari laki-laki, anak laki-laki, perempuan dan anak perempuan. Apabila jamaah terdiri dari laki-laki, anak laki-laki, perempuan dan anak perempuan, maka cara pengaturan shafnya adalah makmum laki-laki dewasa berdiri di belakang imam. Kemudian anak laki-laki, lalu perempuan dewasa dan anak perempuan. Nah, jadi ini pengaturan shafnya. Jadi kalau laki-lakinya banyak, berarti kan nanti yang bapak-bapaknya di depan, anak laki-lakinya di belakang, disusul dengan anak perempuan, terus perempuan dewasa. Jadi itu kalau jamaahnya banyak ya. Kalau cuma 4, kalau ini kasusnya seperti 4 orang ya, harusnya ada kalimat jamaahnya banyak, terdiri dari laki-laki dewasa dan anak-anak laki-laki, kemudian anak-anak perempuan dan perempuan dewasa. Nah, itu semakin jauh dari shaf laki-laki semakin bagus. Artinya makanya anak-anak perempuan yang di depan. Kalau semuanya sudah kumpul. Tapi kalau sebelum kumpul terus mau nunggu sampai kapan? Wah, ini kan saya harus mengambil shaf yang paling belakang. Katanya kan khairus sufuf untuk wanita itu adalah yang paling belakang. Terus malah imamnya sudah takbir masih nunggu aja, semoga anak perempuan datang. Akhirnya nggak jadi sholat. Ya sudah, kalau tidak ada ya ambil posisi yang paling belakang dari makmum laki. Nanti itu ada pembahasan khusus. Karena ada 2 pendapat ya. Mungkin dulu juga pernah ada yang tanyakan. Hal ini dasarkan pada hadis. Nah, ini ada hadisnya dari Anas. Anasin qala, dari Anas ia berkata, "Shallaitu, aku sholat, ana wal yatimu, aku dan anak yatim, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummi, dan sedang ibuku Ummu Sulaim, yaitu yang bernama Ummu Sulaim,
khalfana, salat di belakang kami. Belakang ini tidak dijelaskan. Belakang kami itu ya belakang. Tidak menyebutkan yang paling belakang. Pokoknya di belakang kami. Karena posisinya satu orang tadi. Jadi ibunya Anas ya Pak bin Malik, yaitu bernama Ummu Sulaim. Jadi ini 3 orang, laki-laki dan anak laki-laki, kemudian perempuan. Tapi kalau banyak pun sama, nanti perempuan kan tinggal mengambil shaf di shaf perempuan. Hadis Bukhari. Nah ini jadi ini ada penjelasan ya, yang dapat dipahami dari hadis tersebut. Dalam sholat jamaah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka pengaturan shaf perempuan berada di belakang shaf laki-laki. Pengaturan shaf perempuan ketika sholat berjamaah bersama dengan laki-laki dijelaskan dalam himpunan putusan tarjih poin ke-18. Nah, untuk lebih jelasnya bisa juga dibuka himpunan putusan tarjih. Nah, ini ada kasus. Dalam praktek di lapangan ada perbedaan susunan shaf perempuan. Ada yang melakukannya mulai dari belakang, ada yang mulai dari depan. Ini juga terjadi di masjid-masjid Muhammadiyah. Jadi ada yang dari belakang dulu, terus baru ke depan. Yang masbuk dia posisinya berada di depan, terus ke depan sampai batasan antara shaf laki dan perempuan. Tapi ada juga yang memulai dari depan dulu, karena sudah terpisah antara, biasanya kan ibu-ibu diserambi, bapak di depannya, di paling depan, masjid paling depannya. Nah biasanya ada yang mulai dari depan dulu, ada yang dari belakang dulu. Ini terjadi perbedaan pendapat, yang sebenarnya perbedaan pendapat itu berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis atau para penulis hadis, yang kalau biasanya dikemukakan rawahul jamaah, karena hampir semua meriwayatkan. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallam, Rasul bersabda, khairu sufufir rijal, sebaik-baik shaf laki-laki itu awaluha, yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, sedangkan yang paling buruk adalah yang buruk adalah yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa'i, dan shaf terbaik perempuan itu akhiruha, yang paling belakang. Wa syarruha awaluha, yang buruk yang depan. Tapi kata atau lafaz syarrun dan khairun itu tidak menunjukkan pada batal atau dosanya sholat, bukan. Jadi maksudnya ini hanya antara shaf baik dan terbaik dan yang baik, begitulah ya. Tapi di sini dikatakan dengan kata syar, karena kan biasanya kan kata syarun itu identik dengan keburukan. Jadi identik dengan keburukan. Tapi kalau keburukan berarti nanti jangannya sholatnya batal kan itu ya. Nah, sholat batal nanti jadi nggak mau jamaah kan nanti, karena berada di belakang, di paling depan. Jadi syar di situ maksudnya tidak mendapatkan yang paling. Itulah mungkin yang paling tepat, tidak mendapatkan yang paling utama. Sama dengan laki-laki juga kan, khairus sufuf, yang shaf yang paling pertama. Sehingga kemudian yang belakang itu tidak mendapatkan keutamaan terbaik gitu ya. Kan dalam satu hadis kan sampai kata Nabi, andai kalian ngerti keutamaan shaf yang paling awal, maka kalian akan saling mengundi untuk berlomba-lomba mendapatkan shaf yang paling pertama. Walaupun pada prakteknya jamaah kita itu pada ramah-ramah. Jadi kalau sudah kumpul itu monggo. Bukannya diambil yang paling depan, malah dipersilahkan yang lain yang di depan. Jadi tidak saling mengundi, malah saling mempersilahkan. Itu karena saking ramahnya ya. Tidak mau mengambil shaf yang paling depan. Harusnya dipertahankan shaf yang paling depan itu malah dipersilahkan.
Nah, ini jadi hadis ini yang kemudian dipahami secara berbeda. Jadi caranya berbeda. Oh, berarti kalau begitu shaf perempuan itu yang terbaik karena yang terbaik itu yang paling belakang, maka kemudian dimulailah shaf itu yang paling belakang. Tetapi ada yang memahami paling belakang di situ maksudnya paling belakang putra, shaf putra. Karena sudah ada batasannya. Sudah ada batasannya. Kalau enggak, kecuali kalau misalkan jamaah anak perempuannya sudah ada di situ, atau yang muda ditata, yang muda depan, yang ibu-ibu belakang. Itu bisa ditata gitu. Tapi kalau tidak ada, tetap dia mengambil posisi yang paling belakang shaf laki-laki. Maka kemudian mulai shafnya dari depan. Jasir Auda memang memahami beliau itu masjid mulainya dari paling belakang, dari shaf yang paling belakang. Ada positif dan negatif memang. Positif dan negatif itu pertama bisa jadi akan terganggu kalau dimulai shaf yang belakang dulu. Nanti masbuk yang depan kan terus pada akhirnya kan menjadi terlihat terus kan, bisa jadi terganggu. Kalau diambil shaf depan dulu bisa jadi kalau masbuk datang dia kan tidak terlalu paham masbuk datang, maka tidak terganggu. Yang kedua dikhawatirkan dia melewati shaf area sholat shaf yang di belakangnya, padahal kan nggak boleh melewati. Nah, itulah yang ada dua alasan di antara beberapa alasan yang berpendapat tetap shafnya dimulai yang paling depan, di depan dulu kemudian baru belakang. Tetapi Jasir Auda mengusulkan tetap dari belakang, hanya masjidnya itu seharusnya diberikan pintu di tengah atau di depan shaf tempat yang dihususkan untuk jamaah perempuan. Sehingga kalau kemudian diambil shaf belakang itu dia tidak mengganggu pintu tempat di shaf yang sudah diisi yang paling belakang. Biasanya kan pintu-pintu kan ada yang di belakang masjid kan. Jadi jamaah perempuan susah mau ngambil yang paling belakang karena terhalang pintu, akhirnya di depan. Nah, kalau dalam putusan ini karena saya belum di ini ya di yang paling akhir saya belum baca. Tapi kalau memang fatwa yang pertama dalam tanya jawab agama jilid 4 itu kalau di situ memang tetap dari depan. Nanti bisa dibuka di fatwa jilid 4. Tetapi juga kemarin ada khususnya saya lupa yang di ini sudah termuat di jilid 3 atau belum, saya belum cek ya. Saya belum cari karena ini draft yang hasil konseling Munas kalau tidak salah Jogja atau Makassar. Makanya warnanya masih ada merah biru, merah hijau. Nah, itu karena setelah dimunaskan kemudian dibahas ulang masukan-masukan dari sidang pleno maupun sidang komisi. Nah, jadi itu ada dua pendapat seperti itu. Apalagi kalau masjidnya yang luas, yang sholat juga tidak terlalu banyak. Terus kalau diambil shaf yang paling belakang, angel. Waduh, nanti udah lihat belum. Nah, itu juga memang ada positif plus minusnya, ada plus minusnya. Di samping tadi itu kondisi masjid juga menentukan, sehingga ada terjadi perbedaan pendapat tadi. Jadi perbedaan pendapat antara yang mendahulukan yang shaf diawali dengan depan ataupun yang belakang. Maka tentu saja juga kalau memang mau diawali dari belakang ya juga format masjid itu harus disesuaikan. Kalau tidak disesuaikan nanti khawatir tadi itu akhirnya melewati ibu-ibu yang sedang sholat di belakang. Itu harus dikondisikan terlebih dahulu.
Tapi masih prakteknya di masjid-masjid Muhammadiyah masih ada dua pendapat itu. Walaupun masih yang banyak kelihatannya masih dari depan kalau saya lihat. Memulainya dari depan dulu. Kemudian jamaah perempuan. Sekarang jamaah perempuan. Apabila jamaah perempuan terdiri dari 3 orang, maka imam berada di tengah-tengah sejajar dengan kedua makmum yang berada di sebelah kanan dan kiri. Dan jika ada makmum masbuk, maka ia menempati tempat sebelah kanan, kiri, dan seterusnya. Jadi sebenarnya laki-laki juga sama. Ketika masbuk datang itu kanan kiri, bukan kanan terus gitu semua. Maka kalau kanan semua nanti posisi imam berada di pojok kiri. Ada juga yang berpendapat dimulai yang kanan dulu, bukan dari tengah. Dia mulailah dari kanan. Ini sudah ada dari mulai. Jadi kalau sofnya sudah penuh pun tetap dari kanan terus ke kiri. Itu memahaminya karena tadi kanan dulu, ke kanan imam. Jadi dari kanan barisnya itu. Ini orang kok berada sof malah dia kayak Mu'tazilah menyendiri, mengasingkan diri. Nah, dia sendiri di sebelah kanan itu karena punya paham harus dimulai dari kanan terlebih dahulu. Kalau kita dari tengah, terus kanan kiri seimbangkan supaya posisi imam tetap berada di tengah-tengah, tidak dari kanan dulu. Lah kalau dari kanan dulu nanti dia nggak seperti ikut sholat kan itu. Padahal kan ketika sendirian pun mendekati imam. Logikanya kalau mendekati imam ya mestinya walaupun sudah dia masbuknya udah ada satu sof nih, sof kedua ya mestinya dia tetap berada di belakang imam, ambil yang posisi yang kanan seandainya pun, karena hadisnya kan berada di kanan kan gitu. Tapi kalau pakai hadis yang pertama tadi Nabi imam berada di posisi tengah-tengah. Jadi ini kalau terdiri dari 3 orang, makmum 2, 1 imam. Apabila jamaah semuanya perempuan dan terdiri dari dewasa, remaja dan anak-anak perempuan, maka penyusunan shofnya imam berada di tengah-tengah pada shof pertama sejajar dengan makmum yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Jadi imamnya itu berada di tengah-tengah jamaah perempuan, berada di shof yang paling pertama, shof yang awal. Hal ini didasarkan pada perbuatan sahabat yang menerangkan. Ini perbuatan sahabat karena maka hadisnya sebenarnya hadis mauquf. Karena perbuatan sahabat diantaranya Siti Aisyah. Tamimah binti Salamah, dari Tamimah binti Salamah qala inna Aisyata, sesungguhnya Aisyah ummal mukminin, Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi pada beliau, beliau telah mengimami an-nisaa, perempuan, fi sholatil maghribi, pada sholat maghrib, faqamat, dan beliau berdiri, wasatohunna, di tengah-tengah mereka, wajaharat bil qiraati, dan membaca secara jahar. Nah, jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika Siti Aisyah mengimami jamaah perempuan, beliau berada di tengah-tengah posisi jamaah perempuan di shaf yang paling pertama. Ada kemarin yang menyampaikan ke saya, dibolehkan Pak jamaah perempuan seperti laki-laki, imamnya tetap di depan, atau pilihan boleh di depan, boleh di tengah-tengah. Ya sebenarnya itu tergantung pada memposisikan hadis ini. Kalau hadis ini ditolak karena hadis mauquf, maka berarti tidak ada dalil yang menjelaskan tentang posisi imam perempuan. Kalau hadisnya ini ditolak karena difahami sebagai hadis mauquf, dan hadis mauquf itu dalam kaidah dikatakan al mauquful mujarrad la yuhtajju bihi. Mauquf murni tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi juga masih banyak fatwa atau keputusan kita juga yang masih menggunakan hadis
mauquf, termasuk yang takbir Aid itu juga beberapa beberapa menggunakan hadis mauquf murni maksudnya. Kalau mauquf yang bi hukmil marfu itu kan sudah jelas dia kedudukannya sama dengan hadis marfu. Tapi hadis mauquf murni itu kan ini perbuatan sahabat. Hanya apakah Siti Aisyah itu orang yang kemudian menggunakan hadis ini apa mungkin Siti Aisyah tidak pernah tanya sama Nabi? Nah, kalau Nabi Aisyah nggak ngerti mesti tanya sama Nabi. Nah, terus mestilah Siti Aisyah ini tak pernah tanya Nabi sehingga kemudian Siti Aisyah mengimami sholat berada di tengah-tengah posisi perempuan. Tetapi dari sisi redaksi memang tidak ada kalimat yang menjadi indikator atau petunjuk yang bisa memposisikan hadis ini sebagai hadis mauquf bi hukmil marfu. Hadis mauquf dengan dihukumi marfu. Nah, tetapi selama ini juga masih pakai yang ini, termasuk HPT jilid pertama pun masih hadis ini tetap digunakan tentang posisi jamaah imam perempuan berada di tengah-tengah shaf yang paling awal. Kalau ini tidak diterima hadis ini, maka dalilnya pakai dalil umum yang posisi imam berada di depan. Tapi kalau hadis ini dipakai berarti pengecualian menjadi lex spesialisnya. Pengecualian perempuan posisi imam berada di tengah-tengah makmum, di tengah-tengah shaf pertama. Nah, itu jadi kalau hadis ini dipakai tetap perempuan berada. Maka di musola Aisyah itu nggak ada pengimamannya. Sepertinya tidak ada. Ya, mungkin sejak dulu berarti para tokoh Muhammadiyah juga memahami menggunakan hadis ini memposisikan jamaah imam perempuan berada di shaf yang paling pertama. Jadi hadis ini yang dijadikan sebagai termasuk ada dari riwayat Daruqutni an Hujairah binti Husain, dari Hujairah binti Husain qalat, ia berkata, amatna Ummu Salamata fi sholatil asyri. Ummu Salamah telah mengimami kami fi sholatil asri, dalam sholat asyar. Faqamat bainana, dan Ummu Salamah berdiri di antara kami, di tengah-tengah maksudnya. Jadi ada dua hadis ini. Ada satu yang pertama Siti Aisyah mengimami di tengah-tengah. Yang kedua Ummu Salamah dalam satu riwayat juga pernah menjadi imam khusus jamaah perempuan, juga berdirinya di tengah-tengah shaf pertama. Inilah dua dalil ini. Ini kemarin hanya satu dalil awalnya ditampilkan yang Siti Aisyah. Kemudian diminta untuk mencari syahidnya, pendukungnya. Terus akhirnya ditemukanlah dalam riwayat Daruqutni, yaitu Ummu Salamah juga mengimami. Lalu kemudian ada juga hadis lain, tapi juga ini Siti Aisyah juga. An Aisyata annaha kanat ta'ummun nisaa fi syahri Ramadhana fatakumu wasaton. Dari Siti Aisyah bahwasanya ia mengimami wanita pada bulan Ramadan, fatakumu wasaton, dia berdiri di tengah-tengah jamaah. Nah, ini terkait dengan posisi jamaah baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian tata cara sholat berjamaah. Yang pertama dimulai dengan iqomah. Sebelum memulai sholat berjamaah hendaklah muazin melakukan iqomah. Hal ini dasarkan pada pemahaman hadis riwayat Ahmad. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholatain bi Arafah. Nabi sholat di Arafah bi adzanin wahidin, Nabi sholat 2 kali
di Arafah bi azanin wahidin dengan satu azan, wa iqomataini dan dua iqomah. Wa atal Muzdalifah fasola bihal maghrib wal isya bi azanin wahidin wa iqomatain. Ini berarti jamak ya, menjamak sholat antara maghrib dan isya. Memang dalam hadis-hadis kemarin kita sidang fatwa membahas tentang adakah sholat sunnah rawatib saat safar. Nah, itu memang tidak ditemukan ya hadis-hadis menjelaskan tentang sholat rawatib Nabi saat safar. Ibnul Qayyim berpendapat bahwa kenapa tidak ada rawatib, kecuali mayoritas ulama berpendapat subuh, kecuali subuh dan sholat witir atau sholat tahajud. Karena kebolehan rukhsah mengqashar itu menunjukkan bahwa itu untuk memberikan keringanan, sehingga kemudian karena sholat wajib saja sudah diqashar, masa tuh sholat rawatib kan malah nambah berat gitu ya. Akhirnya kemudian Nabi tidak ada ditemukan riwayat untuk menjalankan sholat rawatib. Walaupun kemarin ada juga beberapa hadis apakah itu menunjukkan Nabi sholat rawatib, ya mungkin nanti perlu ada pengkajian lebih lanjut. Tetapi prinsipnya bahwa berarti selama ini itu bisa dipahami bahwa kalau Nabi safar itu Nabi selalu mengqashar sholat. Jadi mengqashar, tidak tamam ya, tidak sempurna. Dan ini sudah biasa di warga Muhammadiyah itu dipraktekkan. Senang kalau mengqashar itu. Sampai akhirnya ada yang di rumah sakit diqashar juga gitu. Alasan, lo kok mau qashar? Saya juga mau qashar sholat di rumah, boleh enggak? Loh, kok di rumah aku mau qashar kenapa? Ya jadi karena memahami jamak qashar itu, kalau jamak itu identik qashar gitu ya. Padahal qashar itu tidak mesti jamak. Qashar itu bisa munfarid, bisa jamak, bisa qashar itu bisa bukan munfarid. Qashar itu bisa sholat satu waktu, bisa juga menjamak. Kalau yang bepergiannya hanya melewati duhur, yang diqashar ya duhur. Kalau asar sudah di rumah, posisinya ya asar di rumah, sholat sempurna. Jadi qashar itu tidak identik dengan jamak. Tetapi kalau kita bepergian sampai seharian misalkan, nah itu kemudian kita menjamak qashar. Tapi kalau di rumah ya jangan diqashar. Maghrib isya diqashar. Kalau mau dijamak tetap jamaknya tamam, jamaknya sempurna. Maghrib 3, isya 3. Kalau duhur asar ya duhurnya 4, asarnya 4. Jadi kalau mau bepergian kok mau menjamaknya pas bepergian setelah duhur, akhirnya sholat duhur dan asar dijamak 4-4 kalau di rumah, kalau sholat jamaknya di rumah. Kecuali kalau berangkatnya jam 11 siang, di perjalanan duhur azan, kemudian dijamaklah, itu jamak qashar di perjalanan. Jadi jangan terus di rumah sudah jamak qashar, saya mau pergian, kemana mau pergian? Tak jamak qashar dulu lah, di rumah jamak qashar. Atau kalau sudah pulang bepergian datang ke rumah terus jamak qashar juga. Kan saya safar, sudah safar. Lah sudah safar bukan safar. Kalau sudah berarti sudah di rumah. Berarti itu harus kembali sempurna. Kalau mau qashar ya sholatnya pasti perjalanan. Nah, itu qashar. Nah, itu kadang-kadang ada yang salah dalam memahami. Jadi prinsipnya sholat itu diawali dengan iqomah. Iqomah setiap akan sholat. Kalau enggak iqomah ya diutamakan iqomah ya, walaupun kalau tidak iqomah tidak membatalkan sholat, tapi diutamakan iqomah. Tapi apalagi kalau masjid utama sih insya Allah ya, karena sudah sekarang iqomah itu menjadi sudah ditandai dengan jam digital, titit berarti itu segera qomat. Bahkan ada yang belum qomat juga muazinnya udah tergesa-gesa pengen qomat. Ya ada di masjid itu belum, ini jam digitalnya kemana, muazinnya kemana.
Kadang-kadang muadzinnya ya karena dia sudah merasa nunggu lama, terus akhirnya kesel, ini kok. Nah, terus akhirnya dia belum bunyi dia sudah iqomah. Beberapa kali itu kasus terjadi di masjid saya maksudnya. Ada imam muadzin tertentu yang kalau sudah azan tuh pengennya selak qomat. Kemudian imam menghadap makmum. Dalam pelaksanaan sholat jamaah berjamaah sebelum sholat dimulai, imam hendaklah menghadap ke arah makmum. Jadi imam itu begitu datang terus langsung Allahu Akbar, nggak lihat makmumnya. Bereskan dulu makmumnya. Jadi makmum supaya tertib. Jadi menghadap ke makmum. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim an Anasin karena Rasulullah SAW, dari Anas adalah Rasulullah SAW yukbilu alaina biwajihi qabla ayyukabbiro. Nabi menghadap ke kami makmum qabla ayyukabbiro, sebelum Nabi bertakbir, takbiratul ihram. Fayaqulu tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan. Nah, tidak mesti harus pakai bahasa Arab. Ya tarasu wa'tadilu. Ya makmum itu nggak paham sebenarnya. Tapi karena biasanya keumumannya, kalau ada imam yang ketika imam nggak berkata, maka jawablah sami'na wa ata'na. Oh, dia sami'na wa ata'na. Jadi imam ngomong apa bahasa Arab nggak paham. Pokoknya jawabnya pasti sami'na wa ata'na. Ya pakai bahasa Indonesia juga boleh kalau kira-kira makmumnya tidak paham, atau tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan misalkan gitu. Dipakai tidak harus sawu sufufakum fis shalah, terus makmumnya sami'na wa ata'na tapi enggak rapat. Sami'na wa ata'na. Itu berarti jangan enggak paham. Pakai bahasa Indonesia. Rapatkan Pak, gitu enggak apa-apa pakai Pak. Rapatkan softnya, luruskan softnya, itu jadi bukan yang tuntunannya itu bukan hanya membaca sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah atau fa inna taswiyata sufu min iqamatis shalah. Ada dua di situ. Matikan boleh, matikan HP. Dulu memang nggak ada hadisnya, belum ada HP. Boleh juga HP dimatikan. HP diberikan saya. Sami'na, mesti sami'na wa ata'na juga itu mesti. Nggak ngerti dia. Nah, jadi itu karena sudah kebiasaan, jadi akhirnya ya seperti itulah. Jadi meskipun sami'na wa ata'na itu belum tentu beres. Oleh karena itu makmum tetap harus memposisikan. Jadi dilihat di makmumnya, kemudian ditertibkan. Nanti yang mungkin ada yang kosong, silakan maju. Ya yang kosong terus kosong nggak disuruh maju karena harus pakai bahasa Arab. Sawu sufufakum. Nggak ngerti makmumnya. Sawu sufufakum. Nggak ngerti sampai selesai sholat. Waktunya habis nggak selesai. Dia pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Nah, jadi bahasa Indonesia rapatkan sopnya nggak apa-apa. Jadi tidak harus maka ada yang juga tidak ada tuntunannya sawu sufufakum. Maksudnya bukan tidak ada tuntunannya, yang bahasa Arabnya itu loh yang tidak harus maksudnya. Loh, Nabi dulu kan bilang sawu sufufakum, Nabi nggak ngerti bahasa Indonesia. Masalahnya Nabi kan orang Arab, maka Nabi pakai bahasa Arab. Sawu sufufakum, tarasu wa'tadilu. Jadi itu jadi kita boleh pakai bahasa Indonesia. Kecuali kalau sudah jamaah sendiri, sudah dikasih pengajian, pemahaman, ini loh artinya tarosu itu ini loh. Tarosu itu maksudnya rapatkan, wa'tadilu itu luruskan. Itu enggak apa-apa, berarti udah paham. Tapi kalau jamaahnya banyak enggak paham. Ketika menghadap ke arah makmum, imam mengingatkan jamaahnya agar meluruskan dan merapatkan shofnya. Ini ya. Jadi tidak sekedar menghadap, karena ada yang imam-imam itu begitu masuk pengimaman itu nggak lihat makmumnya sudah siap apa belum, sudah pada berdiri atau belum, langsung takbir Allahu Akbar. Lah gimana makmumnya masbuk semua jadinya itu.
padahal sudah nunggu lebih dulu dari imamnya. Nah, imamnya datang belakang, datang masuk, imamnya langsung takbir, Allahu Akbar, makmumnya belum berdiri. Nah, padahal kan idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, wa idza qoma faqumu, kan gitu ya. Wa idza salama fasal limu, kan hadisnya begitu. Jadi ini ada Nabi Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamami shalah. Ada enggak hadis lain lagi? Ada hadis yang menjelaskan min iqamatis shalah. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana kalau masjidnya ini ada tiang di tengah-tengah? Terus softnya pas di putus softnya. Ya kalau itu memang softnya sudah diatur seperti itu dan tiangnya juga nggak bisa dipindah, ya tidak apa-apa. Ya mestinya kalau mau seperti itu takmirnya yang menyusun garis softnya. Kalau memang mau dihindari ya silakan dihindari. Tapi kalau tidak bisa dihindari karena jamaahnya juga bludak, ya tidak membatalkan sah sholat jamaah. Itu sudah dijawab dalam fatwa. Kebetulan yang jawab saya mas, jadi saya ingat. Sudah ada fatwanya, cuma edisi berapa saya tidak tahu, lupa. Jadi tidak apa, karena ada beberapa hadis yang saya kemukakan di sana. Tetapi kalau bisa menghindari ya lebih bagus. Nah, itu tergantung pada takmirnya. Karena kalau kan makmum mengikuti shaf yang sudah dibuat oleh takmir masjidnya. Jadi silakan aja kalau mau dihindari ya dihindari. Kalau memang tidak bisa dihindari ya tidak ada masalah. Kalau seandainya kemudian jamaahnya juga banyak. Yang banyak tuh malah seneng tiang tuh untuk lendehan biasanya. Kalau Jumatan tuh yang dicari tiang Bapak-bapak, supaya bisa ngantuk tetapi tetap kelihatan duduk. Nah kalau melihat ini kan sebenarnya rapatnya shaf itu bukan syarat sahnya sholat. Kalau melihat hadis ini, fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat, bukan min sihatis sholat. Jadi rapat lurusnya itu merupakan kesempurnaan sholat jamaah. Kalau tidak rapat, tidak lurus, tetap sah, tapi kurang sempurna. Sama dengan kita shaf tidak dapat shaf pertama itu tetap syaratnya, tetapi tidak dapat yang terbaik dari urutan shaf, kan gitulah kira-kira. Jadi bukan menjadi syarat sah sholat, karena kalau jadi syarat sholat tuh pasti banyak yang batal tuh sholat jamaahnya. Karena sholat jamaah kadang-kadang kan nggak lurus, kadang-kadang ini rapatnya, kadang rapatnya juga terus berbeda-beda. Ada yang harus rapatnya kaki dengan kaki, ada yang sikut dengan sikut, ada yang bahu dengan bahu. Wah itu macam-macam. Nah itu ya. Jadi itu beberapa hadis, juga hadis berikutnya ini tentang sholat jamaah. Ya itu sampai B. Sudah ya, baik, ada waktu 10 menit ya, saya lupa ya kalau ada dialog. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Yang pertama terkait dengan posisi perempuan. Memang sampai saat ini saya belum menemukan dalil khusus yang menjelaskan tentang sholat suami istri atau Nabi sholat dengan istrinya. Maka saya mengambil dalil keumumannya. Kalau di rumah dengan istri saya tetap di belakang, tidak di samping imam. Karena kalau samping imam juga nanti masalah, anak laki-laki saya datang nanti jadi masalah itu kan, posisi makmumnya. Jadi saya posisikan tetap di belakang kanan, tetap kanan. Jadi tetap di belakang kanan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Imam sholat. Imamnya sholat sunnah. Oh ya, biasanya yang membolehkan itu mengambil hadis riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Yang saat Mu'ad bin Jabal sholat bersama Nabi,
kemudian setelah itu beliau pergi mengimami jamaah di kampungnya. Nah, sholatnya Mu'ad yang kedua itu sholat sunnah. Hukumnya itu sunnah, tidak wajib. Karena wajibnya sudah gugur bersama dengan Nabi. Itu yang dijadikan sebagai dasar kebolehan orang bermakmum sholat wajib dengan orang yang sholat sunnah. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian sunnah, boleh bermakmum pada orang yang sedang sholat sunnah. Apalagi kalau kita tidak tahu, ada orang sunnah apa wajib, kan nggak mungkin tanya, Mas sedang sholat wajib atau sedang sunnah? Sedang sholat sunnah Pak. Malah batal sholatnya itu. Ya, terus sholat ngikuti dan kemudian itu sudah dihitung sebagai jamaah. Tapi dalil itu sudah ada di tanya jawab, cuma lupa saya jilid 2 apa jilid 3 tentang kebolehan itu. Dan rata-rata hadis yang dipakai diantaranya adalah hadis Mu'ad bin Jabal. Kemudian yang ketiga, sholat siapa yang mengimami. Ya, kalau secara teori ya mestinya pakai teori yang seperti awal kemarin, yang paling aqra'uhum di antara mereka. Tapi kalau kemudian nggak pada mau, gimana yang aqra'nya nggak mau? Siapa yang menentukan aqra' itu? Kalau di dalam kasus jamaah inti kan pasti sudah ada imamnya. Ini kalau kemudian orang datang bareng-bareng. Siapa yang mestinya ditunjuklah di antara mereka yang dianggap paling bisa, paling lebih bacaannya paling bagus. Kalau dia nggak berani, ya masalahnya ini juga mental ya. Ada orang yang bacanya bagus tapi mentalnya tidak bagus sehingga dia tidak mau mengimami. Dalam kondisi seperti itu jangan sampai terjadi tidak jamaah. Maka yang bacaannya di bawahnya itu kok dia berani, ya dia harus maju jadi imam. Nah, gimana? Di belakang imam. Oh, di belakang. Jadi imamnya salah yang sana yang. Oh, yang masih membetulkan. Ya, membetulkan itu yang paling sebenarnya semua bisa membetulkan, hanya kan yang paling dekat, yang paling mudah. Kalau di belakang kan mungkin tidak terdengar. Maka seyogianya yang soft yang paling belakang untuk mengingatkan. Tapi kalau yang paling depan belakang, yang paling depan tidak mengingatkan, yang belakang juga boleh mengingatkan. Dan selama ini sudah dilakukan otomatis. Ketika salah itu bahkan hampir semua bilang subhanallah, ya tidak apa-apa. Bukan menjadi hanya tugas yang soft yang depan, hanya memang yang paling, kalau misalkan salah itu yang paling terdengar kan yang paling, ya kalau idealnya yang paling belakang itu idealnya yang tadi itu yang kira-kira ya sepandai lah. Kalau di Malaysia saya lihat di masjidnya yang Perdana Menteri yang terbaru kantor itu, di masjidnya itu ada kalau Jumatan, pas saya Jumat sana ada tiga dipakai dengan jubah bertiga ini sama. Jadi satu khotib, mungkin dua asistennya itu. Nah dia ketika sholat tuh berdirinya di belakang imamnya, Tapi itu petugas khusus. Kalau masjidnya sudah bisa begitu ya bagus lah. Nanti takmir ini ada misalkan setiap sholat takmir yang 4 orang itu 3 orang di belakang imam semua. Siap nanti membetulkan, bukan menyalahkan loh ya, membetulkan kalau imamnya salah. Siap itu ya Pak. Jadi tapi kan prakteknya di kita siapa saja yang datang dulu dan siapa yang tahu. Nah, itu bagusnya memang paling, karena nanti ketika imam yang dia keluar batal, kan yang mengganti yang paling belakangnya, tidak terus yang paling belakang malah maju ke depan. Terus yang selanjutnya, ya itu dulu pernah saya sampaikan bahwa ada hadis barang siapa yang aminnya bisa amin bersama aminnya imam, nah itu akan didoakan oleh malaikat. Jadi idealnya memang imam itu harus baca amin waladhdallin, dia begitu, terus kemudian makmumnya amin. Cuma tadi itu kadang-kadang kan mungkin bisa jadi imamnya belum paham kalau aminnya itu ini katanya kalau bilang amin toh itu malah jadi masalah ya sekarang tuh. Harus pakai amin ya rabbal alamin katanya.
Kalau imamnya imam dia nggak paham kalau aminnya itu ditunggu oleh makmum. Tetapi umumnya makmum itu tidak nunggu imamnya imam, masa jadi sama-sama nggak paham. Bahkan imamnya belum walad-dhalin itu udah amin. Itu juga salah juga. Jadi memang penting nanti Bapak Ibu di masjid masing-masing perlu ada pembekalan khusus jamaah. Imamnya harus paham, makmumnya juga paham, sehingga kemudian imamnya tidak diam, makmumnya tidak mendahului. Ya, ini penting, makanya sama-sama paham. Kemudian tadi sama ya, sudah yang kedua sudah. Sholat witir. Saya pernah menjelaskan kapan ya. Jadi sholat witir Nabi, sholat tahajud Nabi itu kan banyak variasinya. Bisa 4-4-3, bisa 2-2-1, bisa 9-2. 9 itu ganjil. Jadi witir itu bukan penutup sholat. Witir itu artinya ganjil. Nabi itu sholat 9-2-11. Jadi 9-2. Dulu saya sudah pernah melihatkan formasi sholat. Nanti kalau sampai sholat sunnah ya akan kita bahas hadis-hadisnya. Tapi yang jelas Nabi pernah sholat 5 rakaat dulu, 5-4-2 kalau tidak salah ya. Apa 5-4? Itu jumlahnya 11, 5-4-2. Itu 5 rakaat kan ganjil. Jadi bukan penutup karena beberapa hadis menjelaskan Nabi sholat ganjil dulu 11 tapi ganjil dulu kemudian genap. Tetapi tentu saja tidak asal-asalan. Jadi caranya itu harus sesuai dengan ada hadisnya apa tidak. Jangan mengarang-arang sendiri. Malah ngarang sendiri 7 terus dibuat 4 terus enggak. Itu harus ada dalilnya. Tetapi nanti ada 9 formasi sholat malamnya Nabi. Ada yang diawali dengan ganjil dulu. Karena tadi itu 5 itu ganjil dulu. Nah, ganjil dulu. Nanti kita di bab sholat sunnah. Nah, terus terakhir, Softnya laki-laki perempuan dibuat berjajar di masjid. oh ya, ya itu biasanya bukan Masjid Muhammadiyah biasanya. Kalau Masjid Muhammadiyah, insya Allah biasanya sudah tertib. Kecuali kalau tidak punya terus disimpan di pojok sendiri biasanya gitu. Nah, itu sebenarnya tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya. Hadisnya tuh yang jelas depan, belakang, tidak samping-sampingan, tidak kemudian. Saya pernah sholat di Magelang tuh hanya dibatas gitu imamnya, pakai kain, warnanya tahu sendiri ya. Itu kanan kiri, itu tidak hanya ini tapi kanan kiri. Jadi imam di depan, kanannya jamaah laki-laki, kirinya jamaah perempuan. Itu tidak ada dalilnya. Iya, jadi malah samping-sampingan. Imam di tengah-tengah antara makmum laki-laki dan makmum perempuan. Itu jangan sampai di Muhammadiyah ada yang seperti itu. Ya, dulu kalau seandainya terpaksa kok ini susah tempatnya itu lain lagi ya kalau itu. Tapi kalau dalam posisi normal, jangan posisinya kanan dan kiri, tetap depan belakang. Karena hadis-hadis tadi itu khairus sufuf, itu kan ada, kemudian syarus sufuf itu menunjukkan harus depan belakang, tidak boleh sampingan. Dan ini khawatir kalau suami istri malah pegangan tangan nanti. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.